Shalom, selamat malam sahabat GPB semua dimanapun berada. Kiranya sahabat GPB semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Mari sebelum menutup kehidupan kita di sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang memberkati kami sedari pagi sampai malam hari. Seluruh aktivitas kami dijaga dan disertai oleh Tuhan. Saat ini sebelum kami membaringkan tubuh kami, meletakkan kepala kami dan kami beristirahat, kami rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca ini menjadi pedoman bagi kami untuk mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 23 yang berkata demikian. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPB semua dimanapun berada, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat GPB pernah merasa diperlakukan tidak adil? Mungkin waktu kecil di rumah, bagi yang punya saudara, kakak, adik gitu, ngerasa mungkin kok orang tua nggak adil, lebih sayang sama kakak atau lebih sayang sama adik daripada sama aku. Di sekolah ngerasa tidak adil, bu guru, pak guru lebih punya murid kesayangan si A, si B daripada aku, begitu ya. Atau di pergaulan, pertemanan, di pekerjaan, ngerasa bos atau atasan memperlakukan kita dengan tidak adil semena-mena. Kita tidak mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan, sementara orang lain mendapatkan yang menurut kita tidak pantas dia dapatkan. Apakah ketidakadilan itu hanya sebatas perasaan kita saja atau benar-benar kita alami dan rasakan? Firman Tuhan hari ini mau menyapa kita, khususnya bagi ibu bapak sahabat GPB yang dalam hidupnya pernah atau mungkin sedang dan masih mengalami perilaku dan perlakuan tidak adil kepada dirinya. Firman Tuhan bilang dengan jelas, sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Hidup lurus-lurus saja, baik-baik saja, taat-taat saja, kok mengalami tidak adil, kok mengalami penghukuman misalnya. Sesuatu yang harusnya diterima oleh orang yang hidupnya bengkok, oleh orang yang hidupnya melanggar aturan. Tapi Tuhan bilang, kalau kita menderita ketika hidup kita
justru berbuat baik, itu adalah anugerah. Kok bisa ya dianggap anugerah atas penderitaan, atas kesusahan yang kita alami? Bahasa Yunani anugerah di ayat 19 ini adalah charis. Charis yang diterjemahkan grace kalau dalam bahasa Inggris, tapi juga dia punya arti lain, yaitu goodwill, kehendak baik. Nah, kalau kita melihat itu semua sebagai bagian dari kehendak baik Tuhan, mungkin bisa kita lihat penderitaan dan kesusahan kita dari kacamata yang berbeda. Karena setiap kehendak baik dari Tuhan bagi kita, belum tentu prosesnya adalah yang membuat kita enak, senang, dan nyaman. Seperti tanah liat yang harus dipukul, dibakar, sebelum dia dibentuk menjadi sebuah karya tangan yang indah. Demikian juga sering hidup kita mengalami tempaan-tempaan yang tidak nyaman sebelum kita akhirnya dibentuk menjadi pribadi yang indah sesuai dengan maunya Tuhan. Dan itu adalah goodwill-nya Tuhan. Goodwill-nya Tuhan untuk kita. Maksudnya Tuhan baik. Dia tidak biarkan kita enak-enak saja, tapi ketidaknyamanan itu dia izinkan terjadi dalam proses ia membentuk kita. Tapi ingat, goodwill itu terjadi ketika hidup kita mungkin kita rasa jalannya lurus-lurus aja, tapi kita memperoleh penderitaan yang menurut kita mungkin tidak pantas kita dapatkan. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Beda kalau kesusahannya adalah akibat dari dosa yang kita lakukan. Ya, misalnya orang mencuri, ditangkap polisi, hidupnya susah sejak saat itu. Ya, itu namanya konsekuensi, bukan goodwill-nya Tuhan, ya. Atau ada berapa tahun lalu seorang artis ketangkap polisi karena dia pakai narkoba. Lalu dia dengan enteng jawab, ya ini mungkin rencana Tuhan. Nanti dulu nih, kok rencana Tuhan ditaruh dalam konteks seperti ini begitu? Ya, dia ditangkap polisi karena dia pakai narkoba. Sudah, itu namanya konsekuensi, dan itu bukan goodwill, itu bukan anugerah. Kalau kita membaca bacaan kita, penderitaan yang disebut anugerah adalah ketika kita mengalami kesusahan sekalipun kita sudah berupaya menjadi orang sebaik mungkin. Dan dalam situasi seperti itulah kita diajak untuk melihat kepada Tuhan Yesus. Tuhan bukan cuma ngomong, Tuhan kasih contoh dan kasih tunjuk kepada kita bagaimana yang namanya menderita sekalipun tidak berbuat dosa. Justru Tuhan memasuki jalan penderitaan dan kesusahan supaya kita lepas dari kuasa dosa dan maut. Jadi ketika firman Tuhan bilang itu anugerah, menderita di tengah-tengah segala ketaatan kebaikan kita, ya itu Tuhan sudah mengalaminya sebagai manusia. Jadi sahabat GPB, jika malam ini sebelum beristirahat, sahabat GPB mengingat kembali fase perjalanan hidup, entah waktu yang lampau, lama, ataupun mungkin yang baru-baru dekat ini terjadi, atau justru baru tadi pagi, hari ini, sahabat GPB merasakan diperlakukan tidak adil seperti itu. Ingatlah, jika itu bukan akibat dari dosa yang sahabat GPB lakukan, berarti itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita bisa melihat itu sebagai anugerah, maka kita tahu itu terbaik dari Tuhan buat kita. Kita mungkin marah kepada orang yang menyakiti kita, yang menjahati kita sedemikian rupa, tapi ingat firman Tuhan bilang, Allah dialah yang akan menghakimi dengan adil. Ayat 23. Tidak perlu pusing dengan pembalasan dendam, karena itu hanya menyusahkan kita sendiri. Tidak perlu pusing untuk mengharapkan kesusahan orang sekalipun kita ingin. Itu adalah bagiannya Tuhan untuk menghakimi dengan adil.
Bagian kita adalah tetap taat dan setia menjalani kesusahan itu, karena kita tahu itu adalah grace, anugerah, goodwill, kehendak baik Tuhan bagi kita. Tuhan mengasihi dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri firman-Mu yang kami dengar bersama, dan ajar kami untuk bisa melihat bahwa setiap penderitaan, sekalipun ingin sekali kami hindari, setiap kesusahan sekalipun ingin kami tolak, tapi ketika kami harus menerima dan menjalaninya, bahkan ketika kami menjalani hidup yang baik dan taat kepada Tuhan, kami kiranya Engkau ajarkan untuk bisa melihat itu sebagai anugerah dari Tuhan. Tidak mudah memang ya Bapa untuk melihat penderitaan sebagai kehendak baik Tuhan bagi kami. Tapi kami tahu Tuhan mampu menggubah hati kami, membentuknya menjadi alunan-alunan melodi pengharapan akan karya Tuhan bagi kami. Jika saat ini kami sedang mengalami penderitaan, kesusahan, atau ketidakadilan yang seperti itu, kami mohon Tuhan genggam tangan kami semua agar kami bisa melaluinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami semua, secara khusus sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kami semua dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati sahabat GPIB semua dimanapun berada.